Mas Wakau Firly. Saya Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, dan saya bersama-sama dengan saudara-saudara saya dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Teman-teman media pasti sudah tahu dalam beberapa kesempatan seakan-akan ada dua kepengurusan Kadin yang berjalan, tapi pada intinya untuk itulah kita kemudian bersama-sama mencari solusi dan tercapailah kesepakatan untuk melaksanakan Munas yang kepanitiaannya diatur secara bersama berdasarkan kesepakatan 27 September antara Pak Arsyad Rashid, Pak Anindya Bakri yang difasilitasi oleh Menteri SDM, dalam ini Pak Bahlil Lahadalia. Nah, ini adalah komitmen kita untuk menjaga Kadin tahap 1, karena sekali lagi bangsa ini bisa maju apabila pengusahanya kompak, mendukung program pemerintah dan menciptakan sumber-sumber penerimaan baru bagi bangsa dan negara serta lapangan kerja. Nah, karena itulah pada kesempatan siang ini kami sampaikan bahwa sudah ada perintah dari pengawas Kadin Indonesia dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan Munas secara bersama-sama. Nah, ini untuk menghilangkan atau mengurangi dinamika yang ada. Karena harapan kita Kadin solid, Kadin 1 menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Nah, terkait dengan penyelesaian masalah ini sesuai dengan pasal 17 ayat 8 huruf D, Munas mempunyai wewenang menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. Itu pertama. Di pasal tersebut Munas untuk menyelesaikan masalah organisasi. Kemudian yang kedua, Munas memiliki wewenang memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Jadi kami ulangi lagi bahwa Munas itu penting, pertama untuk menyelesaikan permasalahan organisasi, yang kedua mengangkat semua dewan-dewan tadi termasuk ketua umum dipilih di Munas tersebut. Nah, terkait dengan hal ini semua harus kita lakukan secara ADRT sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakau Danis tadi dan Firly. Kita harus melakukan secara sesuai dengan ADRT yang ada. Nah, tahapannya adalah pertama kita lakukan Rapimnas yang kemudian mengundang seluruh pemegang hak suara Kadin, yaitu yang dari Ketua Umum Kadin Provinsi beserta 2 nampingnya, dan juga dari ALB yang akan melakukan konvensi untuk ini. Nah, di Rapimnas inilah akan kita sampaikan secara tegas bahwa kita akan melakukan percepatan Munas. Waktu dan tempat akan mengikut pada arahan dari pemerintah. Nah, kapan kita laksanakan Rapimnas? Kita akan melaksanakan Rapimnas pada tanggal 29 November 2024. Nah, tapi prosesnya sebenarnya sudah berjalan sebelumnya. Kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada anggota luar biasa Kadin pada tanggal 3 Oktober 2024 yang dihadiri oleh 497 peserta, baik offline maupun online, yang berasal dari 149 asosiasi. Jadi sekali lagi inilah jalan yang kita tempuh untuk sebagaimana arahan dari pengawas Kadin dalam hal ini pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan dinamika yang ada. Karena sungguhnya kita butuh kekompakan dari pengusaha agar bisa menggerakkan perekonomian Indonesia. Kita punya target 8%, itu bisa tercapai jika dan hanya jika ada kekompakan antara pengusaha dan juga kekompakan pengusaha dengan pemerintah dan kekompakan dengan masyarakat sipil kita. Jadi itu poin penting yang ini, dan sebenarnya sudah beberapa kali kesepakatan, tapi yang ditandatangani secara bermaterai pada tanggal 27 September ini buktinya ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik Pak Arsyad maupun Pak Anin, dan difasilitasi, disaksinya adalah Pak Menteri Investasi. Cuma karena ini dokumen, maka kami juga belum berani untuk mengeluarkan, tapi inilah kesepakatan yang ada. Kami siap untuk dikonfrontir terkait hal ini. Intinya dalam kesepakatan ini kita ingin menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga semua bisa kompak. Nah, karena itulah kita melakukan Rapimnas. Terus kemudian pertanyaan ketiga soal Rapimnas tadi mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Bang WKU. Kak, silakan Bang. Terima kasih Mas Wakau Firly. Sebagaimana teman-teman ketahui, kepengurusan Pak Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum itu kan dipilih di Kendari pada tahun 2021. Secara DRT itu berakhir di 2026.
Tapi karena ada dinamika yang terjadi, makanya kemudian beliau legowo, ayo kita cari solusi terbaik bagi Indonesia. Karena pada saat yang bersamaan, beberapa waktu lalu melaksanakan Munaslup. Secara aturan, prosedur, tahapan, alasan itu sudah berkali-kali kami sampaikan itu tidak sesuai. Tapi sudahlah, mari kita akhiri perselisihan ini. Bangsa ini membutuhkan komitmen dan kebersamaan serta kekompakan dari seluruh pengusaha. Makanya beliau dengan legowo, ayo kita cari solusi bersama. Ketika diminta untuk melaksanakan Munas dipercepat dalam tanda kutip, akhirnya beliau juga menyampaikan, dan Ketua Majelis Rakyat sudah menyampaikan juga secara terbuka bahwa beliau tidak akan maju lagi pada Munas yang akan datang. Saya ulang, Pak Arsad Rasid tidak akan maju lagi pada Munas yang akan datang, disampaikan oleh beliau. Nah, kita ingin mencari solusi terbaik, makanya kemudian difasilitasilah oleh pemerintah dalam hal ini Menteri SDM, dan tercapailah kesepakatan yang tadi 5 poin tadi. Tapi pada intinya untuk mengakhiri perselisihan, dan yang kedua untuk bagaimana melaksanakan Munas secara bersama-sama kepanitiaannya. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan pertama. Kemudian kesepakatan kedua lagi, kami mendapatkan kunjungan dari wakil pemerintah untuk menyetor nama-nama kepanitiaan. Cuma sampai hari ini tidak berjalan lagi. Nah, terakhir oleh-oleh dari Cina kemarin dengan tegas pemerintah sudah menyampaikan bahwa untuk mengakhiri perselisihan yang ada. Nah, untuk mengakhiri perselisihan yang ada, percekcokan, karena kita semua butuh kekompakan ini, jalan salah satunya adalah Munas. Karena hanya Munas yang bisa memilih dan mengangkat ketua umum, dewan penasehat, dan dewan-dewan lainnya. Hanya Munas. Munaslup bisa dilaksanakan, tapi ada prosedur yang sangat